Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cindra Saiful Nugraha SHUT MM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami yaitu kelompok 8. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan hasil laporan Project Based Learning yaitu dengan judul Analisis Perbandingan Skema Pembiayaan Kendaraan Bermotor Yamaha NMAX antara Bank Syariah Indonesia Auto dan PT Sumit Auto Finance. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Tiara Lestari, Den Sapa, dan juga Delva Nuraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kepemilikan sepeda motor merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Adanya kepemilikan sepeda motor akan ikut serta menggerakkan roda perekonomian, baik itu dari sisi mikro maupun dari sisi makroekonomi. Hal ini menjadi salah satu pendorong meluasnya perekonomian lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, yang secara langsung dapat menyediakan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan kredit untuk melakukan pembelian sepeda motor. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa saja skema pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI atau PT Sumbit atau Finance untuk motor Yamaha NMAX. Yang kedua, bagaimana perbandingan syarat dan ketentuan dari masing-masing lembaga pembiayaan motor Yamaha NMAX. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua skema pembiayaan yang ditawarkan oleh motor Yamaha NMAX. Di sini saya akan menjelaskan konsep pembiayaan dan kredit. Kredit adalah kesempatan pinjaman antar bank kepada pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Menurut Kasmir, pembiayaan adalah sama dengan kredit, hanya saja dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya ada perbedaan pembiayaan dan kredit. Pembiayaan kendaraan bermotor adalah lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa akad. Di antaranya adalah dengan akad muharabah. Sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional disebut dengan kredit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep anuitas dalam pembiayaan. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya besarnya sama pada interval waktu yang tetap. Dalam konsep pembiayaan, anuitas adalah metode pembayaran pinjam atau investasi dalam jumlah tetap secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, anuitas biasanya digunakan untuk perhitungan cicilan kredit, rumah, atau pinjam lainnya. Meskipun jumlah pembayaran tiap periode tetap, porsi antar bunga dan pokok akan berubah seiring waktu. Saya akan menjelaskan jenis-jenis anuitas. Anuitas biasa adalah jenis yang pembayarannya dilakukan pada akhir setiap periode, baik itu bulanan atau tahunan. Jenis ini merupakan bentuk anuitas yang paling umum digunakan. Yang kedua, anuitas di muka adalah jenis yang pembayarannya dilakukan pada awal setiap periode. Oleh karena itu, jumlah pembayaran pertama dilakukan langsung saat akad atau transaksi disetujui. Ketiga, ada anuitas ditunda. Adalah jenis yang pembayarannya dimulai setelah jangka waktu tertentu atau beberapa periode sejak akad dilakukan. Selama masa tunda, tidak ada pembayaran yang dilakukan. Anuitas bertumbuh adalah dengan jumlah pembayaran yang meningkat secara tetap setiap periode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. Profil Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri. BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodelan yang lebih baik. Selanjutnya itu visi dan misi Bank Syariah Indonesia. Visi Bank Syariah Indonesia menjadi top 10 Global Islamic Bank. Selanjutnya misi Bank Syariah Indonesia yang pertama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Selanjutnya itu produk Bank Syariah Indonesia. Pada produk individu ada tabungan, haji dan umroh, pembiayaan, investasi, transaksi, emas, bisnis, dan prioritas. Yang kedua yaitu produk perusahaan. Ada trade finance and service, pembiayaan, simpanan, dan cash management. Selanjutnya yaitu profit
PT Summit Auto Finance. Summit Auto Finance awalnya didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Summit Sinarmas Finance, memperoleh izin di berbagai bidang pembiayaan seperti leasing, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 2003, perusahaan berganti nama menjadi PT Summit Auto Finance. Adapun visi misi perusahaan, jadi penyedia solusi keuangan terpercaya yang memberikan kontribusi positif terhadap transformasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misi perusahaan memberikan solusi keuangan yang inovatif, berkualitas tinggi, dan komprehensif, sesuai dengan prinsip kepatuhan yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya itu produk perusahaan. Yang pertama ada pembiayaan kendaraan bermotor baru, yang kedua pembiayaan kendaraan bermotor bekas, dan yang ketiga pembiayaan multiguna, dan yang terakhir ada autopay. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dua skema pembiayaan kendaraan, yaitu dari BSI Auto dan PT Summit Auto Finance. Untuk BSI Auto, jangka waktu cicilan bisa dipilih antara 12 sampai 48 bulan. Harga kendaraan yang ditawarkan sebesar Rp33.415.000 dengan uang muka sebesar 10%, yaitu sekitar Rp3.341.500. Untuk angsuran per bulan, misalnya jika memilih 12 bulan, sebesar 3.113.000 per bulan. Jika 24 bulan, yaitu sebesar 1.808.000 per bulan. 36 bulan, sebesar 1.412.000 per bulan. Jika 48 bulan, yaitu sebesar 1.209.000 per bulan. Margin atau bunga ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan kisaran 1 tahun sebesar 6-10%. Jika 2 tahun, sebesar 8-11%, dan jika 3 tahun, sebesar 9-12%, dan 4 tahun, sebesar 10-13%. Untuk PT Summit Auto Finance, tenor yang tersedia adalah 23-35 per bulan. Harga kendaraan sedikit lebih tinggi, yaitu Rp33.540.000. Uang muka tetap 10%, sekitar Rp3.040.000. Angsuran per bulan ada 23 bulan sebesar Rp2.045.000. Pada 29 bulan sebesar Rp1.746.000 dan pada 35 bulan sebesar Rp1.452.000. Bunga bersifat flat dengan kisaran 1 tahun sebesar 21%, 2 tahun sebesar 19%, dan 3 tahun sebesar 18%. Dari perbandingan ini, bisa dilihat bahwa BSI Auto menawarkan tenor yang lebih panjang, sedangkan PT Summit Auto Finance memberikan flat rate yang lebih tinggi, namun dengan pilihan tenor yang lebih pendek. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hasil uji anuitas pada simulasi pembayaran PT Summit Auto Finance. Yang pertama, kita akan menghitung nilai sekarang. Yang A diketahui anuitasnya yaitu Rp2.040.000 dan I-nya sebesar 0,083 dan N-nya 23 bulan. Kemudian ditanyakan PPI. Maka PPI sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dikali dengan A. Maka PPI sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,083 pangkat min 23 dibagi 0,0083 dikali dengan 2.040.000. Maka nilai PPI sama dengan 20,8594656 dikali dengan 2.040.000, maka hasil PPI yaitu Rp42.553.313. Yang B diketahui PPI-nya yaitu Rp33.540 dan I-nya sama dengan 0,0083 dan N-nya sama dengan 23 bulan. Ditanyakannya maka nilai A sama dengan PPI dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N. Maka nilai A sama dengan 33.540 dikali 0,0083 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,0083 dipangkat min 23. Maka nilai A sama dengan 33.540.000 dikali 0,04793962. Maka nilai angsurannya yaitu Rp1.607.903. Kemudian yang C yaitu diketahui PPI sama dengan 33.540.000 dan I-nya sama dengan 0,083 dan anuitasnya 2.045.000. Ditanyakan nilai N. Maka nilai N sama dengan 1 dikurangi 0,083 dikali 33.540 dibagi 2.045.000 dibagi log 1 ditambah 0,0083. Maka nilai N-nya yaitu 17,703281 atau dibulatkan menjadi 18.
18 bulan. Yang kedua, kita akan menghitung nilai yang akan datang. Yang pertama, diketahui nilai A-nya yaitu 2.040.000 dan I-nya yaitu 0,0083 dan N-nya 23 bulan. Kemudian ditanyakan nilai PV. Maka nilai PV sama dengan 2.040.000 dikali 1 ditambah 0,0083 pangkat 23 dikurangi 1 dibagi dengan 0,0083. Maka nilai PV-nya sama dengan 2.040.000 dikali dengan 25,22713111. Hasil PV-nya yaitu Rp51.589.483. Kemudian yang kedua diketahui FV-nya yaitu 33.540.000 dan I-nya 0,0083 dan N-nya 23 bulan. Kemudian yang ditanyakannya yaitu nilai A. Maka nilai A sama dengan PV dikali I dibagi 1 ditambah I dipangkatkan min N dikurangi 1. Maka nilai A sama dengan 33.540.000 dikali 0,0083 dibagi 1 ditambah 0,0083 pangkat min 23 dikurangi 1. Maka nilai A sama dengan 33.540.000 dikali 0,039639862. Maka nilai angsuran per bulannya yaitu sebesar 1.329.521. Kemudian yang terakhir, nilai PV-nya diketahui 33.540 dan nilai I-nya 0,0083. Nilai A-nya yaitu 2.045.000 dan yang ditanyakannya yaitu nilai N. Maka nilai N sama dengan log 1 ditambah 0,0083 dikali dengan 33.540.000 dibagi dengan 2.045.000 dibagi dengan log 1 ditambah 0,0083. Maka nilai N-nya yaitu log 1,136128117 dibagi dengan log 1,0083. Maka nilai N-nya yaitu 15,44036,288 atau kita bulatkan menjadi 15 bulan. Baik, selanjutnya pembahasan uji anuitas pada Auto Finance. Berdasarkan hasil uji anuitas, PT Sumit Auto Finance tidak sepenuhnya menggunakan rumus perhitungan anuitas biasa berdasarkan rumus present value dan juga future value. Hal ini terlihat dari perbedaan antara hasil uji anuitas dengan informasi dalam brosur, di mana seperti pada brosur mencantumkan angsuran sebesar Rp2.045.000 per bulan untuk tenor 23 bulan. Akan tetapi, setelah dilakukan uji anuitas, angsuran seharusnya sebesar Rp1.607.903 dengan menggunakan rumus present value, atau sebesar Rp1.329.520 menggunakan rumus future value. Nah, perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya biaya tambahan seperti adanya biaya administrasi, asuransi, fidusia, ataupun penggunaan metode perhitungan berbeda seperti flat rate ataupun effective rate. Selain itu juga, tenor 23 bulan ini yang tercantum di brosur berbeda dengan hasil perhitungan, di mana dengan hasil perhitungan present value membutuhkan waktu sekitar 18 bulan atau membutuhkan waktu 15 bulan dengan menggunakan perhitungan future value. Berdasarkan perhitungan, nilai sekarang pembayaran konsumen mencapai Rp42.657.611 dari pinjaman sebesar Rp33.540.000 sehingga Auto Finance memperoleh keuntungan sebesar Rp9.117.611. Sementara itu, berdasarkan perhitungan future value, harga motor Yamaha NMAX Turbo ini diperkirakan akan menjadi Rp51.589.489 setelah 2 tahun yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan uji anuitas simulasi pembayaran BSI Auto. Yang satu yaitu kita menghitung nilai sekarang. Diketahuinya A-nya 1.808.000, I-nya 0,0046 dan N-nya yaitu 24 bulan. Yang ditanyakannya itu PV. PV sama dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat min N dibagi I kali A. PV sama dengan 1 kurangi 1 tambah 0,0046 min 24 bagi 0,046 dikali 1.808.000 dan PV-nya sama dengan 22,6733508 dikali 1.808.000. Hasilnya yaitu 40.993.418. Dan yang kedua diketahuinya PV sama dengan 33.415.000 dan I-nya 0,0046, N-nya sama dengan 24 bulan. Yang ditanyakannya yaitu A. 33.415.000 dikali 0,0046 bagi 1 kurangi 1 tambah 0,0046 pangkat min 24. Jadi sama dengan 33.415.000 kali 0,04410461. Hasilnya yaitu 1.473.757.
Yang C diketahuinya itu PV sama dengan 33.415.000 dan I-nya 0,0046 dan yang A-nya sama dengan 1.888.000. Yang ditanyakannya yaitu N. N sama dengan log 1 kurang 0,0046 kali 33.415.000 bagi 1.888.000 per log 1 tambah 0,0046 sama dengan 359 dan dibulatkan menjadi 19. Lalu sekarang kita akan menghitung nilai yang akan datang. Diketahuinya A sama dengan 1.808.000, I sama dengan 0,0083 dan N-nya yaitu 24 bulan. Yang ditanyakannya itu VV. VV sama dengan 1.808.000 kali 25,31348.144 dan hasilnya yaitu hasil VV-nya 45.766.774. Yang baik diketahuinya PV sama dengan 33.415.000 dan I-nya 0,0046 dan N-nya yaitu 24 bulan. Ditanyakannya A. Jawabannya A sama dengan 33.415.000 kali 0,0046 per 1 tambah 0,0046 min 24 sama dengan 33.415.000 dikali 0,039504641 dan hasilnya yaitu 1.320.000. Dan yang C diketahui VV 33.415.000 dan I-nya 0,0046, A-nya 1.808.000. Ditanyakannya N. N sama dengan log 1 tambah 0,0046 dikali 33.415.000 bagi 1.808.000 per log 1 tambah 0,0046. N sama dengan log 1,0850 1604 per log 1,0046. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan uji anuitas pada BSI Oto. Berdasarkan hal uji perhitungan, BSI Oto menggunakan metode anuitas biasanya dalam sistem pembayarannya. Harga awal motor Yamaha NMAX adalah 33.415.000 dengan angsuran tetap yaitu 1.808.000 per bulan selama 24 bulan. Berdasarkan perhitungan present value, nilai sekarang sebesar Rp40.993.418. Sehingga BSI Oto memperoleh laba sekitar Rp7.578.418. Sedangkan menggunakan pendekatan future value, harga motor diproyeksikan menjadi Rp45.764.774 dalam 2 tahun dengan laba Rp12.351.774.000. Dalam simulasi pembiayaan, BSI Oto menetapkan angsuran setiap sebesar Rp1.808.000 per bulan selama 24 bulan. Untuk pembiayaan motor dengan harga awal Rp33.415.000, namun berdasarkan perhitungan anuitas, jika menggunakan PV, maka angsuran bulanan seharusnya hanya sebesar Rp1.473.756. Jika menggunakan VV, angsuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Rp1.320.047. Selanjutnya, apabila angsuran tetap sebesar Rp1.808.000 dibayarkan setiap bulan. Berdasarkan perhitungan present value, pinjaman akan lunas dalam waktu sekitar 19 bulan. Dan berdasarkan perhitungan future value, waktu pelunasan menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 18 bulan. Perbedaan ini kan bahwa angsuran tetap yang ditetapkan BSI Oto telah mencakup margin keuntungan biaya asuransi, administrasi, serta strategi untuk menyederhanakan pembayaran bagi konsumen. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi skema pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi konsumen. Berdasarkan hasil uji perhitungan anuitas terhadap 2 lembaga pembiayaan, yaitu antara BSI Oto dan juga Oto Finance, diperoleh beberapa perbandingan yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur angsuran, total pembayaran, dan juga margin keuntungan dari masing-masing perusahaan. Nah, perbandingan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa BSI Oto ini lebih menguntungkan bagi konsumen jika dibandingkan dengan Oto Finance, di mana BSI Oto menawarkan angsuran bulanan yang lebih rendah, tenor yang lebih fleksibel, serta total pembayaran yang lebih rasional berdasarkan teori anuitas. Selain itu, margin keuntungan yang diperoleh BSI Oto juga lebih kecil dibandingkan dengan Oto Finance, sehingga beban yang ditanggung oleh konsumen menjadi lebih ringan. Pendekatan BSI Oto yang lebih sesuai dengan prinsip syariah serta transparansi biaya juga menambah nilai positif tersendiri. Dengan demikian, BSI Oto dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan kendaraan roda 2, terutama kendaraan Yamaha NMAX. Kemudian ada saran, bagi konsumen diharapkan sebelum mengambil keputusan pembiayaan sebaiknya melakukan analisis mendalam terhadap skema yang ditawarkan, juga mempertimbangkan kemampuan finansial dan preferensi terhadap prinsip syariah ataupun konvensional. Kemudian bagi lembaga pembiayaan seperti BSI Oto, perlu terus melakukan edukasi dan juga sosialisasi mengenai produk pembiayaan syariah untuk menarik lebih banyak konsumen yang belum familiar. Di sisi lain, PT Sumit Oto Finance harus mempertimbangkan untuk memperpanjang tenor pembiayaan dan juga meningkatkan transparansi biaya untuk meningkatkan kepercayaan bagi konsumen.
Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan penjelasan materinya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Berdasarkan perbandingan skema pembiayaan kendaraan bermotor antara BSI Auto dan juga PT Summit Auto Finance dengan fokus pada motor Yamaha NMAX, hasil analisis menunjukkan bahwa BSI Auto ini menawarkan skema pembiayaan yang lebih berbasis prinsip syariah yang menghindari unsur riba dan memberikan transparansi dalam margin keuntungan. Di sisi lain, PT Summit Auto Finance menggunakan sistem konvensional berbasis bunga yang meskipun memberikan cicilan yang lebih ringan dalam beberapa kasus, akan tetapi tidak mengandung prinsip yang sesuai dengan etika syariah. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.